Yang terjadi adalah perselingkuhan dalam bukunya Noah Hertz, perselingkuhan antara kelas penguasa dan pengusaha. Jadi salah satu the silent takeover atau perampasan sunyi yang ditulis oleh Noah Hertz itu menjelaskan bahwa demokrasi yang harusnya diisi oleh keramaian manusia, keramaian orang-orang di republik, itu sudah dirampas secara diam-diam oleh apa yang tadi dimaksudkan oleh Mbak Yunita sebagai demagog, termasuk kelompok-kelompok pengusaha yang menunggangi partai-partai politik serta instrumen-instrumen demokrasi lainnya. Partai politik kita, rekan-rekan sekalian, tidak lagi mendasarkan semuanya pada ideologi, melainkan pada kalkulasi untung rugi. Kalau misalnya pohon kekuasaan ini menguntungkan, maka monyet-monyet yang ada di atasnya itu akan loncat ke pohon itu. Kalau misalnya pohon kekuasaan ini sudah tidak lagi menguntungkan, maka monyet yang ada di atasnya akan meninggalkan pohon itu. Itu yang terjadi di republik kita. Jadi kera-kera itu akan bercokol pada pohon kekuasaan yang akan mendatangkan keuntungan. Dan kita menerima itu sebagai sebuah realitas. The Silent Takeover and the Death of Democracy, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan di awal. Sebenarnya rekan-rekan sekalian, kalau kita dasarkan kembali pada apa sih itu demokrasi, kita mengenal misalnya definisi yang sangat sering kita terima, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Definisi lain misalnya diuraikan oleh Rocky Gerung, misalnya pemerintahan oleh akal melalui manusia. Tapi sekarang, rekan-rekan sekalian, kalau kita dasarkan definisi itu untuk melihat kenyataan bagaimana kondisi demokrasi kita, maka yang terjadi itu adalah sebaliknya. Demokrasi tidak lagi dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, melainkan sekedar hanya dari rakyat. Olehnya bukan oleh rakyat. Apalagi kita bicara untuk rakyat, amat jauh. Kita bicara realitas demokrasi yang sekarang dengan definisi dasar dari demokrasi. Apalagi yang kedua misalnya, demokrasi itu adalah pemerintahan dari akal yang dijalankan oleh manusia. Sekarang rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat realitas kenegaraan kita, akal atau percakapan ingin dibungkam dengan jargon kerja-kerja dan kerja. Padahal sebenarnya kerja-kerja itu juga lahir dari akal. Novel terkenal yang ditulis oleh George Orwell, 1984, dasar dari totalitarianisme atau kekuasaan yang absolut itu adalah pembungkaman pikiran, raibnya pikiran dari satu sistem kekuasaan. Di sana menguraikan yang namanya 3 kelas dengan pendekatan kelasnya Karl Marx. Ada kelas penguasa, kelas menengah, dan kelas rendah. Kelas atasnya penguasanya tentu penyelenggara negara kita atau pemerintah, beserta dengan kapitalis yang jadi produser di baliknya. Kelas menengahnya idealnya adalah civil society yang menjaga hidupnya demokrasi. Kelas rendahnya barangkali kita harus mengakui ya kita ini yang menerima apapun kebijakan atas yang ditetapkan oleh kelas atas atau kelas penguasanya. Nah sekarang rekan-rekan sekalian, yang terjadi adalah perselingkuhan dalam bukunya Noah Hertz, perselingkuhan antara kelas penguasa dan pengusaha. Jadi salah satu the silent takeover atau perampasan sunyi yang ditulis oleh Noah Hertz itu menjelaskan bahwa demokrasi yang harusnya diisi oleh keramaian manusia, keramaian orang-orang di republik, itu sudah dirampas secara diam-diam oleh apa yang tadi dimaksudkan oleh Mbak Yunita sebagai demagog, termasuk kelompok-kelompok pengusaha yang menunggangi partai-partai politik serta instrumen-instrumen demokrasi lainnya. Setiap ada figur yang misalnya menyatakan kritikan terhadap penguasa, diperiksa sumber-sumber kekayaannya oleh KPK. Setiap ada calon misalnya yang berpotensi naik ke tampuk kekuasaan, diperiksa kasus-kasusnya. Padahal sebenarnya ya mereka juga punya kasus ya. Akhirnya hukum digunakan sebagai instrumen untuk menyandra
lawan politik dan menguntungkan kawan politik. Terjadi pengumpulan konsentrasi kekuasaan di penguasa sekarang. Misalnya kalau kita baca sekitar hampir seluruh partai politik itu sudah dirangkul oleh penguasa untuk menjadi bagian dari kekuasaan. Dan itu sebenarnya amat berbahaya dalam proses demokrasi, sebab demokrasi itu mensyaratkan yang namanya partai politik yang berbasiskan pada ideologi. Sekarang partai politik kita, rekan-rekan sekalian, tidak lagi mendasarkan semuanya pada ideologi, melainkan pada kalkulasi untung rugi. Kalau misalnya pohon kekuasaan ini menguntungkan, maka monyet-monyet yang ada di atasnya itu akan loncat ke pohon itu. Kalau misalnya pohon kekuasaan ini sudah tidak lagi menguntungkan, maka monyet yang ada di atasnya akan meninggalkan pohon itu. Itu yang terjadi di republik kita. Jadi kera-kera itu akan bercokol pada pohon kekuasaan yang akan mendatangkan keuntungan. Dan kita menerima itu sebagai sebuah realitas. Satu-satunya yang diuraikan oleh Nora Hertz yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat warga negara dalam satu negara demokratis adalah melakukan perlawanan. Dengan apa? Dengan diskursus semacam ini. Secara konkret dijelaskan di sana, disebutkan di sana adalah melakukan aksi demonstrasi yang sering. Sekarang barangkali karena telah terjadi revolusi digital, di mana eksistensi kita itu tidak lagi sekedar dilakukan di dunia nyata sebagaimana sekarang, melainkan juga di dunia digital. Kita juga harus melakukan yang namanya aksi-aksi massa di dunia digital. Dan itu terkenal, dan itu kita terima sebagai sesuatu yang amat efektif untuk menjaga tegak dan hidupnya demokrasi di republik kita. Kalau kita lihat misalnya rekan-rekan sekalian, kasus-kasus yang sebenarnya itu diatasi dengan cara turun ke jalan, itu tidak disikapi. Berapa kali misalnya LPW melakukan demonstrasi terkait dengan kasus kericuhan di pemilihan kepala desa di Bima, di Ambarawa. Tapi sampai dengan sekarang kasus itu, proses hukum atas kasus itu masih berlangsung. Sementara di sisi lain rekan-rekan sekalian, hanya karena viral ada dalam tanda kutip pembunuh yang dibebaskan dari sanksi pidana. Hanya karena viral. Itu sebenarnya mengungkap seberapa besar daya tekan publik yang sekarang beralih fokus dan konsentrasinya di media massa terhadap kebijakan dan kekuasaan yang berlangsung rekan-rekan sekalian. Untuk itu sebenarnya perhatian kita, konsentrasi kita, energi kita diarahkan pada kepedulian, perhatian, serta advokasi kasus-kasus yang demikian. Dengan gitu kita bisa tetap menjaga yang namanya demokrasi. Sebab sekarang kemunculan totalitarianisme jenis baru dimungkinkan oleh karena media massa yang bahkan telah dikuasai oleh para penguasa. Berapa banyak misalnya media-media yang dibuat, dijalankan, semuanya dimaksudkan untuk melindungi kekuasaan para penguasa. Dalam bukunya Politik Kuasa Media karyanya Noam Chomsky, itu sudah jadi praktek umum dalam satu negara demokrasi untuk memanipulasi kesadaran masyarakat agar sepakat pada kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Dan itu yang sekarang terjadi di republik kita. Sekarang sebagai upaya dan wujud perlawanan, kita harus mengusahakan jalan alternatif di mana ruang-ruang demokratis kita isi dengan suara-suara kritis. Karena tanpa itu rekan-rekan sekalian, maka kita harus menerima demokrasi, kematian demokrasi tanpa sedikit perlawanan. Sebab dia tandanya kita terlibat menjadi bagian dari kejahatan. Satu-satunya yang mesti kita lakukan adalah lawan dan lawan. Dan itu semuanya hanya bisa dicapai, dimungkinkan dengan percakapan. Maka itu kita harus tetap terus-menerus merawat yang namanya percakapan, merawat yang namanya omong-omong rekan-rekan sekalian. Jangan karena hanya sinisme politik kita turut tenggelam dalam arus yang memandang bahwa percakapan itu sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang kurang produktif, yang bertentangan dengan kerja yang tidak menghasilkan sesuatu yang nyata. Sebab dasar dari semuanya adalah percakapan, ide dan pikiran. Dengan gitu kita bisa menjaga tegaknya demokrasi, menjaga hidupnya demokrasi di republik kita, dan memastikan bahwa demokrasi
tidak benar-benar sampai pada kematian. Barangkali sekian, demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Black Coffee Hidayah. Bikin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Anda Abdul Fattah SHMH yang sudah memberikan kita pencerahan mengenai buku dari Norina Hart yang berjudul The Silent Takeover: Global Capitalism, The Death of Democracy, yaitu selaku profesor di University College London, di mana beberapa poin yang dapat saya tangkap mengenai penjelasan dari beliau tadi, yaitu dasar dari kekuasaan yang absolut, yaitu kebungkaman dari dalam pikiran. Dalam buku Norina Hart menjelaskan bahwa demokrasi yang seharusnya yang diisi oleh keramaian manusia dirampas oleh kelompok-kelompok demagog. Dan juga beliau sedikit menyinggung mengenai hukum tidak dijadikan sebagai dasar untuk menyelenggarakan suatu, akan tetapi dasar untuk melegitimasi suatu. Dan beliau juga menyinggung mengenai realitas demokrasi yang terjadi saat ini yang tidak sesuai dengan definisi yang seharusnya. Dan pada buku Norina Hart itu beliau menyinggung mengenai revolusi Sunni, yang berarti kekuasaan punya kecenderungan untuk membuka aktivitas revolusioner yang sebagaimana yang kita laksanakan pada sore hari ini. Dan juga terakhir beliau menjelaskan mengenai hukum digunakan sebagai instrumen untuk menyandra lawan politik dan menguntungkan bagi mereka.